Shalom, selamat pagi semua. Belakang, oh the speaker juga, nggak kelihatan orangnya. Baik. Ya, silakan duduk semuanya. Tuhan, Bapak Kepala, Bapak Tuhan semua dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia, Air Hidup, Jemaat yang di Nabire, anugerah Tuhan karena ini pernikahan yang pertama bagi gereja ini. Calon pengantin pria Febrianto Barapa dan calon pengantin perempuan Vita Tanit. Oh baik ya. Siap mendengar firman Tuhan semuanya? Betul ya? Ya. Saya percaya semua kita ya di dalam masalah pernikahan ya itu bukan hal yang asing, betul tidak? Nah, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, lembaga pertama, perhatikan ya, lembaga pertama yang Tuhan buat di dunia, institusi pertama yang Tuhan buat di dunia itu bukan gereja, bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga keuangan, lembaga pendidikan, bukan. Lembaga yang pertama yang Tuhan buat itu pernikahan. Nah, Febri dan Vita perhatikan, ini lembaga yang pertama dibuat. Saudara harus kagum, kenapa bukan lembaga negara? Logikanya kan lembaga negara dulu yang penting. Karena tanpa negara, tanpa pemerintahan, bagaimana manusia bangsa-bangsa ini bisa hidup dengan benar? Betul tidak? Nah, kalau sekarang kita mengerti, ternyata lembaga pertama yang dibuat oleh suatu pernikahan, berarti, ini penting, berarti, saudara, perwakilan Tuhan, perwakilan surga di dunia adalah keluarga. Ya, perwakilan yang pertama yang Tuhan, perwakilan surga satu-satunya yang Tuhan buat adalah keluarga. Nah, sekarang kita tahu. Coba saya beri pertanyaan ini supaya tahu arti pertanyaan ini. Ada banyak lembaga di dunia. Ya, dari lembaga yang paling tinggi, paling besar itu lembaga negara, pemerintah. Indonesia disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malaysia disebut Negara Kerajaan Federasi Malaysia. Yang Filipina disebut Negara Republik Filipina. Ada negara-negara kerajaan, Jepang itu negara kerajaan Kaisar. Belanda negara kerajaan. Ada negara komunis, ada negara Islam, ada negara demokrasi. Semuanya ada. Ada lembaga-lembaga perusahaan, ya, ada lembaga-lembaga bisnis, ada lembaga pendidikan, ya, lembaga keuangan, ya, lembaga kesehatan, semua itu ada badan hukumnya. Nah, yang saya tanya kepada saudara, dari semua lembaga ini, mana yang paling dibenci oleh iblis? Ya, jawab, mana yang paling dibenci oleh iblis? Pernikahan. Jawab, mana yang paling dibenci oleh iblis? Semua lembaga, termasuk lembaga pernikahan yang dibentuk pertama kali oleh Tuhan. Lembaga mana yang paling dibenci oleh iblis? Pernikahan. Usaha iblis. Iblis itu anak siapa kamu bawa? Jangan biasakan kalau HP itu. Itu anak-anak kecil jangan dibiasakan nonton film-film apa di HP, nanti jadi kecanduan. Lebih baik saudara bawakan tulisan-tulisan coretan, ya itu jauh lebih bagus. Memang anak-anak kecil akan diam kalau nonton apa yang di video atau di HP, tapi matanya jadi rusak kasih. Ya, nggak sehat. Untuk saraf di pundak juga jadi mundur terus anak itu nggak sehat. Apalagi kalau mereka sudah terikat dengan barang itu, dipanggil aja nggak mau nolak. Berarti sudah mulai cuek, itu jahat sekali barang. Maka itu ibu bapak, jangan kalah dengan anak-anak. Gak ada yang ngamen. Kalau saudara kalah dengan anak-anak, berarti anak-anak akan maaf seperti kalimat dipakai oleh iblis untuk memerintah orang tua.
Nangis, nggak apa-apa. Biarin, nanti kan bisa tenang sendiri kalau udah capek. Nggak ada anak nangis sampai mati, itu nggak ada. Jadi senjata anak untuk memanipulasi orang tuanya adalah nangis. Begitu nangis jangan dituruti, ya apapun permintaannya biarin. Itu cara didik. Nah biasanya dari papa mama, mama adalah orang yang paling suka dimanipulasi anak. Betul tidak? Betul? Nah maka itu jangan. Begitu pula, ayo antara nenek dengan kakek, siapa bisa dimanipulasi cucu? Nenek. Tapi itu jangan serahkan cucu ke nenek, rusak nanti. Kesinggung nenek. Ya, jadi tolong mama papa lebih baik berantem dengan nenek daripada cucu rusak, daripada anak pada rusak. Jadi nenek kakek maaf ya, kalau nenek kakek ini punya mainan beli boneka saja. Jangan cucu jadi mainannya rusak. Setuju? Setuju. Jadi awas nanti kalau program Anda punya cucu awas cedera. Karena saya lihat model calon nenek ini bahaya. Setuju nggak saya ngomong ini? Ingat tidak semua nggak bisa. Karena cenderung memanjakan cucu itu nanti. Maka itu kalau anak-anak kita sudah begini, wah, nenek saja itu mulai gawat itu. Itu mulai gawat itu. Nanti nggak maksud anak ini ngomong apa? Berita apa? Karena di rumah papa mamanya nggak bebas. Nah itu bahaya sekali. Oke, nah, Brit, ngapain kamu Brit? Dengerin ya. Jadi di antara semua lembaga yang ada di dunia ini, ternyata lembaga pernikahan yang paling dibenci oleh iblis. Nah, dengarkan kalimat ini, sedih waktu saya pertama kali juga tahu kalimat ini. Ternyata iblis berhasil tidak merusak rumah tangga. Betul? Iblis berhasil tidak merusak rumah tangga. Sangat berhasil. Maka itu perceraian, kehancuran pernikahan luar biasa. Mengapa iblis membenci lembaga keluarga? Jawabannya karena iblis tidak suka ada perwakilan kerajaan surga di bumi ini. Nah, Febri dan Vita perhatikan. Hari ini kalau kalian diteguhkan di hadapan Tuhan, ini bukan sekedar upacara biasa, tapi Tuhan akan memberi mandatnya kepada kalian untuk menjadi perwakilan surga. Inabire, Indonesia dan dunia. Nah, bagi kita yang sudah menikah, saudara, kita harus jaga baik-baik rumah tangga kita, karena iblis selalu mengincar untuk merusak. Yang mengikuti dari rumah, perhatikan ini. Jadi tidak ada lembaga lain, tidak ada otoritas lain yang begitu dibenci oleh iblis kecuali keluarga. Jadi di antara kita semua, jangan biarkan lagi iblis berkesempatan kepada kita. Ayat pertama kita baca 2 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Nah, saudara perhatikan 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Satu-satunya hal, ya perhatikan, satu-satunya hal yang Tuhan beri kepada kita manusia untuk menjaga keutuhan pernikahan kita bukan dengan banyaknya uang, bukan. Satu-satunya hal untuk menjaga pernikahan kita, rumah tangga kita tetap aman. Bukan cuma tambah bisnis ini, bukan pindah rumah yang lebih besar, rumah yang lebih bagus, bukan dengan punya mobil ini, mobil itu, tidak. Perhatikan baik-baik, inilah satu-satunya hal yang Tuhan sediakan. Dan satu ini juga yang dibenci oleh iblis, karena kalau sampai hal ini masih ada di keluarga kita, ya perhatikan,
kalau masih ada di keluarga kita yang satu ini, iblis akan terus berusaha untuk mencurinya, untuk mengambilnya. Maka itu ini yang harus kita jaga tetap ada di keluarga kita. Apa itu? Mari lihat ayat ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, Paulus berkata dengan jelas, sebab jika aku mengampuni. Saudara perhatikan kalimat berikut ini menarik sekali. Seandainya ada yang harus kuampuni. Coba pelan-pelan saudara merasakan. Kira-kira maksud Paulus apa dengan ngomong seperti seandainya ada yang harus mengampuni? Itu maksudnya apa? Ayo, apa? Dia merasa, iya. Dengar, ini hal yang luar biasa. Berarti hidup Paulus itu pernah nggak menyalahi orang dan disalahkan orang? Ayo jawab. Berarti dalam hidup Paulus kalau dia berkata seandainya ada yang harus mengampuni, berarti dalam hidup Paulus ada nggak dia menyalahi orang dan disalahkan orang? Nah, itu yang luar biasa. Seandainya ada, Paulus berkata, ya. Maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Nah, saudara, Febri, kita catatnya. Maka itu harta terpenting dalam keluarga kita. Ya, kalau harta terpenting, harta termulia di dalam keluarga kita, bukan deposito sekian ratus juta, bukan emas sekian kilo, bukan tanah sekian banyak, bukan mobil, bukan apa, bukan. Tapi harta yang termulia, catatnya kalian dua. Harta yang termulia di dalam keluarga kita adalah mengampuni. Jadi satu-satunya cara untuk iblis merusak pernikahan kita dengan cara apa ya? Ayo, dengan cara apa iblis merusak rumah tangga kita? Ayo, dengan membenci, tidak mau mengampuni. Beritahukan ke semua saudara, teman, sahabat, kenalan, tetangga. Jangan harta ini sampai dicuri oleh iblis. Betul tidak? Nah, begini, kenapa? Lain kecuali mengampuni, ya, penjelasan ini. Ada nggak sampai hari ini saudara umur berapapun, saya nggak tahu yang paling tua di ruangan ini umur berapa, yang ikuti dari rumah yang paling tua umur berapa, saya nggak tahu. Pertanyaannya, setua apapun kita, pernah nggak dalam hidup ini menemukan orang, ketemu orang yang tidak pernah buat salah? Jawab, tidak pernah. Jadi siapapun yang namanya orang pasti salah. Pasti, betul? Yakin? Ngomong kepada diri sendiri, aku sering salah. Aku sering salah. Betul? Nah, kalau kita sudah mengaku sering salah, ya sudah. Artinya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, Tuhan Yesus bilang ampuni. Betul? Kenapa harus mengampuni kalau ada orang bersalah kepada kita? Balik lagi. Karena kita sering salah. Nah, kalau saudara dan saya sadar bahwa kita ini sering salah, pertanyaannya, beri saya pilihan satu kata di antara kita. Jadi kalau ada orang sudah sadar sesadar-sadarnya, Febri, kita perhatikan ya. Kalau kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini sering salah, ya jangan lupa ingat. Lalu ada orang bersalah kepada kita,
dan kita melawan hukum Kristus. Apa tadi hukumnya? Kalau ada orang salah kepada kita, kita harus mengampuni. Itu hukum yang tertingginya. Nah, kalau kita sadar kita sering salah, tapi begitu ada orang bersalah kepada kita, kita tuntut orang itu tidak boleh salah. Pilih satu di antara dua. Ini orang ini kejam atau biadab? Ayo, saya tanyain. Orang ini kejam atau biadab? Coba jawab. Biadab. Biadab. Wih. Saudara, biadab itu tajam sekali. Saya mencari definisi dari kamus Indonesia ada berapa macam, nggak ketemu terjemahan yang tepat. Akhirnya saya ketemu sendiri. Tolong catat, apa itu kata biadab? Bajingan tingkat tinggi. Apa itu biadab? Bajingan di sini ada nggak? Tidak ada. Ada dulu. Bohong. Betul nggak? Ada cukup banyak orang-orang biadab dalam hidup kita. Jawab iya. Jadi suami istri yang masih rajin bertengkar. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada. Nah, makanya itu sudah nggak ada. Yang ketiga biadab nggak ada. Betul? Kalau suami istri masih rajin bertengkar, berarti ada yang biadab di rumah. Jawab iya atau tidak? Ya. Karena apa? Bukan. Karena dia lupa kalau dia sendiri bukan sering salah. Betul nggak? Kalau kita lupa bahwa kita sering salah, otomatis kita nggak suka ada orang bersalah di hidup kita. Lupa tuh. Kalau kita selalu ingat bahwa kita sering salah, bagaimana kalau ada yang salah hari itu di hadapan kita? Kalau sadar, kita akan buat apa? Kita akan ngapain kalau kita sadar bahwa kita sering salah dan ada orang bersalah di hadapan kita? Mengampuni. Nah, maka itu begini ya suami istri, Febri, Vita, dan semua kita. Kalau pasangan kita sedang buat salah, harusnya kita yang disalahi atau disalahkan, ngerti kalimat ini ya, disalahi dan disalahkan itu beda. Maka seharusnya kalau ada di antara kita disalahi atau disalahkan oleh yang di sebelah kita, harusnya kita bagaimana? Jangan pakai kata mengampuni lagi, cari kalimat yang lain. Harusnya kita bagaimana? Maafkan. Bukan. Kalau ini Pak Gembala, kalau memaafkannya gampang saja. Menerima. Biasa-biasa saja. Memaklumi, Menerima. sabar, menerima, salah, tertawa. Loh, betul nggak? Kenapa kalau ada orang yang bersalah di samping kita, di depan kita, kita harus tertawa setelah kita sadar bahwa aku juga sering salah, kenapa harus tertawa? Ini penting. Ayo, kenapa harus tertawa? Ingat diri sendiri. Iya, saya ternyata sama. Loh, betul tidak? Pelukan lagi selesai. Loh, itu luar biasa loh saudara hukum ini. Kenapa? Loh, betul tidak? Nah, berarti kalau yang satu salah, yang merasa nggak salah, bereaksi ngotot. Berarti di rumah itu ada dua orang biadab. Loh, betul tidak? Satu orang biadab. Ada istri dan suami itu di mana? Saudara, ayo kita sadarkan kali. Maka itu hukum ini luar biasa. Jadi saya tanya lagi, apa harta yang paling penting dalam keluarga kita? Memaafkan, mengampuni, tidak ada yang lain. Kira-kira kalau kita seperti ini hidup akan jadi bagaimana? Menyenangkan.
akan damai, surga di bumi. Oke. Wajar atau tidak kalau semua kita itu nggak suka disalahkan? Wajar. Tapi kalau kita pakai hukum Kristus itu namanya kurang ajar. Betul nggak? Kenapa kita pasti namanya manusia nggak suka disalahkan? Dan kenapa saya berkata menurut hukum Kristus itu kurang ajar? Karena begini, kita pasti, saya pun akan menjawab kalimat yang sama. Nggak suka disalahkan. Nah, kurang ajarnya kita. Ayo jujur. Kita suka nyalakan orang lain? Ya sudah, kau batal begitu. Nggak mau disalahkan tapi suka menyalahkan orang lain, kan biadab lagi. Loh iya atau tidak, saudara? Jawabnya oh, maka itu kalau kita pakai hukum surga ini, hidup ini luar biasa, dunia ini aman, betul. Maka itu ayat ini penting kita pelajari. Ayo kita lihat lagi ya, ayat 10 ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini kata kunci, di hadapan Kristus. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk Tuhan Yesus kita melakukan itu. Nah, kalau apa-apa yang kita buat bukan untuk Tuhan Yesus, ini penting. Ya, dengar pertanyaannya, ya, kita perhatikan ini. Kalau segala sesuatu yang kita buat bukan untuk, hal ini kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Segala sesuatu kecil maupun besar, kalau kita buat bukan untuk kepentingan Tuhan Yesus, seperti untuk kepentingan siapa? Diri sendiri. Itu masih lebih baik. Siapa itu? Untuk kepentingan iblis. Ya atau tidak? Maka itu saudara, kalau kita tidak mengampuni, berarti kita menguntungkan siapa? Anak-anak yang di sekolah juga perhatikan. Ini penting sekali. Nah, ayat 11. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi kalau saudara tahu maksud iblis itu untuk merusak lembaga pertama yang Tuhan dirikan. Siapa tadi lembaga pertama? Pernikahan. Kita tahu maksud iblis supaya keluarga itu dihancurkan, keluarga itu dirusak. Nah, bodoh atau goblok orang yang suka menguntungkan iblis? Sangat. Ayo, bodoh atau goblok orang yang suka menguntungkan iblis? Dua-dua, sudah bodoh goblok. Satu rajanya apa goblok? Apa? Apa? Miling-miling baga-baga. Miling-miling baga-baga yang mana goblok, yang mana bodoh? Oh, masing-masing daerah beda. Saudara, jadi tanpa sadar gara-gara apa miling-miling? Beleng, ya beleng. Wih, betapa ngeri. Kalau kita tidak mengampuni, siapa yang untung? Iblis. Saya tanya lagi, berarti iblis berhasil nggak? Berhasil. Nah, kalau mereka berhasil terus gara-gara gobloknya sama, maaf. Gara-gara gobloknya sama. Nah, gobloknya sama kita. Karena kita memberi keuntungan pada mereka. Firman ini luar biasa supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa
maksudnya. Apa maksud iblis? Menghancurkan. Menghancurkan pernikahan. Nah, kalau begitu, buat iblis merusak rumah tangga itu gampang atau susah? Gampang. Iblis itu kalau merusak rumah tangga nggak perlu usaha, tinggal duduk aja. Ya, betul kan? Iblis merusak keluarga nggak pakai kekuatan, cuma duduk, terus dia cuma tiup, bencilah kamu. Betul? Maka itu gobloknya kita kalau sampai kita membuat iblis itu dapat keuntungan karena tidak mau mengampuni. Maaf ya, pengantin baru Febri, Vita dan semua kita, anak-anak mungkin belum menikah juga, maaf ya. Apa saja yang wajib kita kerjakan sebagai suami istri, apa saja. Hanya tinggal satu yang akan berlanjut sampai akhir hidup. Yang lain sudah stop semua. Perhatikan. Apa saja yang harus dan wajib dikerjakan oleh suami istri. Apa saja. Tinggal sisa satu saja. Sampai akhir nanti kita yang satu. Contoh. Kerja cari duit. Contohnya kan stop gak kalau kita sudah tua? Betul? Gak tahu diri itu kalau sudah duit terus lokak. Betul? Karena waktunya hidup apa adanya. Ayo jujur. Orang makin tua makanya makin banyak atau makin sedikit? Kalau sudah makin tua makin banyak menakutkan. Betul tidak? Iya. Makin tua semua kebutuhan hidup makin kurang atau makin tambah? Karena tidak sedikit ada orang tua-tua ya, 70 apa umurnya, ya cukup sekali makan, dikit-dikit sudah banyak, betul? Wajar itu, apa saja. Maka itu kerja sudah tidak, sudah tua maka lagi. Ngurus anak, ada nggak kalau sudah tua? Tidak, mengajar, mama papanya ngapain ngurusin? Ya, apa saja. Ya, paling cuma berkebun dikit-dikit lah. Apa saja dalam hidup pernikahan kalau kita sudah tua, berhenti. Maaf. Maka itu harus kita jaga-jaga. Termasuk masalah seks, hubungan suami istri. Maaf ya, saya ngomong agak jelek, agak kasar ini. Kalau sudah tua nggak tahu diri, awas kan? Kamu ngerti semua berarti saya ngomong. Betul nggak saya ngomong? Sudah tua mau apa lagi? Betul? Ya sudah. Siklus Alkitab itu ngajarnya luar biasa. Coba ya, ini penting. 1 Korintus 7. Ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Luar biasa firman Tuhan itu. Sudah? Ayo semua kita mulai hari ini termasuk yang di rumah. Ingat bahwa kalau kita sudah tua namanya suami istri, tinggal satu kok yang kita harus jaga, yang kita harus kerjakan. Semuanya berhenti. Ayo, nenek-nenek, maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong gini. Kalau sudah tua, masa perlu merawat wajah 4 jam? Maaf, ini saya ngomong. Ini nenek keterlaluan. Loh, betul atau tidak? Ya, sudahlah kalau ada nenek-nenek pasang alis miring-miring nggak apa-apa. Kalau sudah tua nenek-nenek pasang lipstick miring-miring nggak maaf
Ya paling cucunya aja miring. Mengingatkan, naik miring. Ayo, nenek yang beneran nenek. Tersinggung nggak kalau diingatkan itu miring? Ayo jawab jujur. Tidak, kok tersinggung? Tua kok tersinggung? Nah itu. Jujur, iya atau tidak saudara? Hal kecil dalam kehidupan kita. Jadi ini sudah tua ya, yang sudah tua. Nggak apa. Maka itu apa saja. Kalau kita sudah tua itu ini berubah. Betul? Ya. Coba kalau sudah tua, masuk gedaknya tebel-tebel. Bisa cuma caranya ini kok. Ngerti ya? Aduh apa aduh? Nah, maka itu saya katakan semua berhenti kalau sudah tua. Nah, lihat ayat 29 ya, 1 Korintus 7. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu coba baca. Waktu telah singkat. Artinya apa kata? Waktu telah singkat. Kita ketemu 1 Korintus 7. Belum, ayat 29. Coba pengantin belum ketemu ini. 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 10. Coba dibantu. Ya. Nah, ya pengantinnya harus baca juga. Ini firman luar biasa. Ayat 29 1 Korintus 7. Betul ya, saudara-saudara itu betul. Ya, saya ulangi lagi. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu bahwa apa? Waktu telah singkat. Artinya setan sedang merajalela, Tuhan Yesus mengatakan. Apa yang harus kita kerjakan di waktu yang singkat ini? Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, teruskan orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Lama saya berusaha mengerti firman ini. Kok bisa? Ayo, kalau kita bacanya asal baca, pasti suami-suami akan mikir, oh jadi boleh kawin lagi. Begitu maksudnya. Karena ini penting sekali. Sampai suatu saat, ya saya waktu itu baca ini masih muda sekali. Saya belum mikir menikah juga. Tapi begini, maaf. Di dalam kodrat, tahu kata kodrat nggak? Ya ketetapan Tuhan atas hidup setiap manusia. Maaf. Suami atau istri, maaf ya, saya pakai kalimat ini supaya kita mengerti. Ya, kalau nggak ngerti, tanya yang sudah tua-tua. Dalam hidup suami istri, pada usia tertentu, siapa yang lebih cepat kering? Tahu kata cepat keringnya? Wanita atau pria? Nah, ini sekarang jawab. Tergantung. Bahkan akhir zaman ini, karena makanan-makanan banyak pengawet dan banyak bahan kimia, ini menakutkan. Maka itu firman ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Maaf. Yang pernah dengar ini istilah ilmiahnya, istilah medisnya menopause. Itu kata kering. Biasanya secara umum wanita itu menjelang 60, 55 ke atas itu mulai kering. Maaf ya saya berkata. Tapi bagi pria tidak. Tapi zaman ini dalam banyak kasus yang saya temui, belum umur 50 baru mau masuk 50 sudah kering. Nah di sini firman ini datang. Untuk suami-suami, maaf saya berkata, yang istri kita sudah mulai kering, otak kita harus kita pindah. Apa itu tombol? Switch. Ya, coba gini, yang suatu waktu. Hebat nggak firman Tuhan kalau begitu? Ini saudara, dengan hal ini,
Ayo coba mikir. Setan gampang bekerja nggak kalau suami-suami nggak bertobat itu? Sangat gampang. Saudara, ini cara kita melihat firman Tuhan. Ternyata firman ini cocok, relevan sampai zaman kapanpun juga. Coba bayangkan, ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Dalam masa yang sudah singkat ini, aku mau supaya suami-suami ya jangan mikir tentang seks, tapi berlakulah seperti tidak beristri. Tahu nggak arti kalimat ini luar biasa? Artinya, suami-suami, kalau istri kita sudah sampai ke fase itu, tapi jangan ngerecokin dia. Kamu makan obat ini, kamu minum. Awas. Begitu pula suami-suami, ucapkan syukur. Di masa tua ini, sibukkan diri dengan Tuhan. Itu maksud ayat ini. Oh, banyak hal, banyak. Nah, nggak ada catatannya, tapi kita tahu. Maaf ya, suami-suami yang kena sakit gula, tahu ya, diabetes, itu harus dijaga rumah tangganya, karena setan bisa bekerja. Karena apa? Pria yang kena diabetes itu beda dengan wanita. Begitu jaga ya sejak muda, makan manis kurangi banyak-banyak. Kalau saudara sudah sampai umur kepala 3, yang masih muda makan gula sehari bisa 2 sendok makan, awas. Seumur 30, stop. Dikit sekali. Gula itu enggak sehat. Nah, kalau saya bisa berkata seperti ini, untung orang tua kami dulu miskin waktu kami masih kecil. Sehingga zaman itu gula masih mahal sekali, zaman saya masih kecil. Kalau ada yang generasi tahun 50-an, bahkan saya nggak tahu di Papua mungkin nggak ada. Ya tahun 65, 66, 67 kami itu makan bulgur, saudara. Bulgur itu makanan kuda dari Amerika. Zaman itu hidup susah, saudara. Sudah begitu ada sunring, istilah Belanda, pemotongan uang. 1.000 rupiah jadi 1 rupiah tahun ini. Saya masih ingat masih kecil, Bu. Hanya orang gila. Ya, uang 1 juta tinggal 1.000 rupiah. Bayangkan, dihilangin 0,3 karena inflasi, karena ekonomi susah. Terus saya ingat kalau saya makan bulgur itu, sedikit aja langsung protein kayak penuh gitu, kan makan di dalam. Itu makanan muda loh sekarang. Zaman itu. Nah, karena keluarga kami segitu keadaannya, jadi gula itu jarang ada di rumah. Karena gula waktu itu barang mahal. Saya masih ingat itu sampai hari ini saya itu nggak suka telur, nggak suka betul. Ya artinya ya makan. Kalau mau makan harus yang asin atau yang digoreng sampai kering. Kalau saya masih tengah matang saya nggak bisa. Kenapa susah? Nah dulu nenek kami berkata, jangan banyak mengatur nanti kamu bodoh. Ternyata itu cara orang tua sebenarnya enggak. Dan itu ada jolak sih sampai benar itu bodoh. Yang jual telur minta maaf. Nah, jadi untung maka itu maaf ya, saudara lihat saya sampai umur segini masih seperti ini badan saya. Karena dari kecil kami nggak dibiasakan makan gula karena miskinnya itu loh. Artinya contoh ini jadi jaga kesehatan. Nah, ternyata laki-laki kena diabetes itu akan mempengaruhi hubungan suami istri. Maka itu tolong kalau saudara konseling mendoakan orang bergalau ya, tanya dulu. Kalau ada keributan, tanya suaminya. Nah, kita anak-anak muda, paling kecil-kecil sekarang ini jangan biasakan manis-manis, enak di lidah. Tapi setelah dibalik lidah itu penyakit. Tolong catat baik. Ya, hebatnya Tuhan kita. Jadi apa yang masih sisa kalau kita sudah tua?
cari uang tidak, urus anak tidak, seks juga tidak. Lalu terus ngapain dua orang ini? Nah, ini satu-satunya hal yang tersisa sampai akhir hidup kita adalah saling mengakui, belajar untuk terus saling mengenal, saling ya. Maka itu suatu hari saya baca ilustrasi bagus. Ya sudah kakek nenek sudah umur 70-an, 80-an. Suatu hari kakek nenek lagi berdua, ya kakek lagi nikmati sesuatu, nenek lagi meracik apa begitu. Terus kakek bilang, "Ma, mulai minggu depan aku mau makan sayur saja. Aku nggak mau makan daging. Aku mau makan itu. Kenapa? Supaya aku kelihatan cakep." Wih, nenek pikir hebat juga. Tapi jawaban nenek ini kakek tersebut, makan sayur, makan buah, monyet juga tetap jelek. Wih, kakek marah. Tapi dia simpan dari hati. Pasti. Berapa waktu kemudian hal yang sama kan tinggal berdua, sing duduk berdua cerita-cerita. Nah, suatu hari nggak tahu mimpi apa sih nenek. Memang kebetulan sangat bersih. Nenek ini agak gemuk. Ada apa? Aku baru baca artikel. Ternyata kalau orang rajin berenang itu bisa kurus. Jadi mulai minggu depan aku akan berenang 1003 kali. Antar ya? Paus. Kakek jawab, percuma. Ikan paus tiap hari berenang juga. Jadi kalau sudah tua hidup buruan kan enak. Jangan apa-apa jadi masalah. Buat kopi suami contohnya. Kenapa dia ikut arisan? Aduh maaf. Terus 2 hari kemudian, ini kenapa jadi pahit begini? Nah, istri-istri kalau sudah begitu mau usah ribut. Jawab buat sendiri. Setuju istri-istri? Itu cuma suaranya. Apa kok dibuat ribut? Enteng bukan? Suatu hari kami nginep di rumah teman, ini cuma setelah dia, aku ingat ceritain. Malam itu kami lagi ada acara, rame makan. Nah pagi-pagi bangun, ada ribut-ribut ini kenapa? Ya saya bangun, saya kenal baik, ada apa ini? Nah suaminya bilang, ini aku ini nyuci piring, nyuci sendok semua habis acara semalam. Nah, rupanya nggak rapi naruhnya, istrinya itu lurus begini, apa itu rapi sudah ngomong. Ya, maka itu semua istri-istri yang, saya bikin gambarannya. Pernah ketemu nggak ada ibu-ibu selalu nyampirkan kelap di pundak? Ada toh? Terus di jalan semalam, terus seret. Ngapain itu? Bersih. Nah yang jadi suami kasihan, cuci tangannya jadi begini. Kenapa tangannya jadi begini? Kasihan dong kalau begitu. Bersih kok boleh, tapi jangan keterlaluan. Terus istrinya jawab, sampai aku menikah 23 tahun, ngatur sendok gabung tidak pernah rapi. 23 tahun. Saudara, ya saya ini orangnya kan apa gitu kok. Saya nggak mau ribut. Mereka teriak, khususnya istrinya. Kenapa teriak? Saya ambil semua sendok gabung, saya buang ke tempat sampah. Kenapa ini? Kenapa? Jadi pada 23 tahun ribut dari karena sendok gabung. Serius. Itu mereka enggak ribut dari karena sendok gabung. Maka itu hal-hal kecil dalam hidup kita jangan dibuat besar goblok. Amin.
kecil itu dihilangkan, besar dikecilkan. Awas teman-teman. Jadi jangan buat ribut apa saja. Kasihan anak-anak, betul. Nah, jadi firman ini harus kita pegang. Amin. Jaga. Jadi mengenal pasangan itu ada sampai akhir hidup pernikahan. 1 Korintus 13 ayat 7. Nah, ini penting. Saudara, kalau bicara keluarga, pasti ada kata rumah tangga, bukan? Betul? Nah, sampai hari ini saya itu belum pernah ketemu sambungannya. Kenapa rumah tangga disebut, keluarga disebut rumah tangga? Saya coba otak-atik rumah dan tangga-tangga dan rumah-rumah dan tangga-tangga. Enggak lulus, betul? Kalau ada yang bisa tahu, beritahu saya ingin tahu ini. Kenapa? Ada kata rumah tangga. Ternyata memang yang namanya orang menikah pasti mikir rumah, betul? Nah, cowok-cowok dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Nah, salah satu yang saya pelajari dari burung adalah ternyata tidak akan terjadi ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Dengarnya anak-anak muda, ini luar biasa. Itu yang saya kagum. Iya, siapa yang ngajari burungnya? Kok tahu? Maka itu di 1 Korintus, maaf, gak usah dibaca, saya cuma sebut. Di Kejadian 2 ayat 24 ada firman. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya supaya mereka dua berlagi tetap bisa. Buat saya firman itu ada Kejadian 2:24. Anehnya di mana? Firman itu kan untuk Adam dan Hawa yang merupakan pernikahan pertama di dunia. Betul? Nah, kalau mereka pernikahan pertama di dunia, ini pertanyaan, punya mertua, punya orang tua? Nah, kalau untuk siapa firman itu? Jelas-jelas Adam dan Hawa nggak punya mertua, nggak punya orang tua. Ternyata untuk kita setelah Adam dan Hawa. Coba saudara renungkan, ingat, pernah nggak saudara ketemu keluarga yang hancur gara-gara orang tua yang campur di rumah tangga Anda? Nah, ini dosa. Maka itu bapak mama setelah anak menikah tidak boleh ikut campur ke rumah tangga sama sekali. Tanya kabar Bu. Awas. Mama papa mantu yang punya anak lagi jangan suka ganggu menantu. Setuju tidak? Yaitu menantu perempuan. Jangan dikiki datang ke rumah mereka. Ih, masa aku kok gak enak? Dulu mama masak untuk suami juga begini loh. Awas. Maka itu anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Saya katakan. Setuju tidak? Loh, iya atau tidak? Awas loh. Suami itu dari kecil kalau mandi mama masukin air panas. Ada nggak orang tua ikut campur begitu? Ada. Nggak boleh. Setelah menikah hak mereka mau mandi pakai air mendidih, air dingin. Maaf ini itu kali. Nggak usah dicampurin. Misalnya anak saudara punya ide ngecat rumahnya hitam semuanya, lantai hitam, atap hitam, dinding hitam, rumah hitam semua. Papa mama nggak boleh komentar, setuju? Ya. Dan betul tidak? Ini arti Kejadian 2:24. Maka itu cewek-cewek kalau ada yang dekat dan sudah disetujui orang tua kalian, maaf ya gadis-gadis, harus tanya kepada calon suamimu, sudah punya seng berapa lembar? Itu tanya apa artinya? Ayo, seng sudah punya seng berapa lembar? Kalau dijawab berapa lembar? Itu artinya sudah punya rumah tangga. Kalau cowok menjawab, aduh, aku baru punya seng 2 lembar. Jangan nikah itu. Sengnya cuma 2 lembar. Langsung katakan tunggu ya, nggak harus beli rumah, nggak harus. Bisa pakai rumah peta aja nggak apa-apa. Pokoknya suami istri itu berdua. Ya, itu artinya bagaimanapun juga mama mantu nggak pernah bisa akur dengan mantu perempuan.
maka itu laki harus keluar. Maka itu kalau saya konsen nikah, selalu saya tanya, mau tinggal di mana setelah menikah? Kalau tahu laki akan masuk ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Karena di zaman dulu satu dapur nggak boleh 2 koki, setuju? Nah, pasti ribut nanti. Maka itu yang punya anak laki, jaga baik-baik. Suruh dia mandi. Gak harus beli rumah, mau sewa, mau kontrak, mau pinjam, pokoknya sendiri. Jelas ya? Ini penting. Nah, jadi rumah tangga berarti bicara soal tangga. Ternyata firman ini mengajarkan kepada kita luar biasa. Kalau bicara rumah ternyata enggak fondasi, itu otomatis. Tapi tiang, ya dalam rumah tangga tiang itu penting. Nah sekarang, apa jadinya kalau tiangnya enggak kokoh sebuah rumah? Oh, oke. Minimal paling dikit tiang itu berapa? Jengkel 3, apa sih mirip? Tiangnya 3. Oke, 4. Nah suatu hari saya cari di Alkitab, mana yang bicara soal 4 tiang itu? Nah ternyata ada di 1 Korintus 13 ayat 7. Ya Febri, kita perhatikan ini. Semua kita sudah menikah. 1 Korintus 13 ayat 7. Ini bicara tentang apa? Temanya baca ayat 1, kasih. Nah saya baca dengan kata kasih. 1. Kasih itu ngapain? Baca kasih itu ngapain? Menutupi segala sesuatu. Kasih itu bagaimana? Percaya segala sesuatu. Yang ketiga, kasih itu bagaimana? Mendaratkan segala sesuatu. Yang keempat, yang kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang luar biasa, semua dimulai diakhiri dengan kata segala sesuatu. Artinya nggak ada yang lain-lain. Semua ada di dalam kasih ini. Nah, kita belajar. Febri dan Vita untuk kalian, tapi untuk kita semua yang sudah menikah, termasuk untuk anak-anak yang belum menikah, dan di rumah perhatikan konsep ini. Ini luar biasa. Yang pertama, namanya apa? Baca yang pertama, menutupi segala sesuatu. Apa lawan katanya menutupi? Membuka. Tolong ya, kalau sudah menikah dalam nama Yesus. Febri, Vita, catat. Kalau sudah menikah, kita berdua tidak boleh suka berkata ingat yang dulu ya, ingat yang dulu. Itu artinya membuka. Ayo, artinya apa? Ingat yang dulu ya. Membuka masa lalu itu tidak boleh. Febri ini Vita dengar. Maaf, saya pakai kalimat ini. Segoblok-gobloknya orang goblok berarti goblok beneran. Kalau diungkit-ungkit dia suka. Nah jawab, orang paling goblok kalau diungkit-ungkit suka tidak jawab. Tidak. Maka itu racun pertama dalam pernikahan kita. Kalau kita tidak bisa menutupi masa lalu pasangan kita, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut. Kenapa, Ben? Jelas? Nah, hati-hati dengan itu. Satu kali saudara ini sudah lama, tahun 70-an akhir, ya di Surabaya. Kami kenal satu keluarga. Ini sudah opa-opa. Umurnya 70 lebih, 80, cucu sudah 7. Udahlah, tiba-tiba suatu hari saya ditelepon oleh opa. Dan ya kamu kesini, waktu itu belum ada handphone. Saya kata, ada apa om? Gak bisa. Om gak tahan hidup dengan tante Indah. Belum saya sekian kamu gak tahan. Saya mikir gitu. Tapi nadanya tinggi. Saya harus datang. Saya datang. Saya tanya, kenapa? Tanya kantamu itu sambil bentar. Nah si oma lagi santai. Tante kenapa? Ya tanya om situ di mana? Yang kalau orang lagi di terus si opa kan, jawab kamu, mau kemana Daniel di sini? Dia bilang begitu. Saya sudah jadi abad malam. Gini loh Daniel. Ya kenapa? Nanti ini kalau ngomong cuma dikit-dikit becak. Loh om itu marah. Yang saya bingung. Waktu di Surabaya masih ada becak. Mikir enggak? Kenapa?
Apa ini? Cuma ngomong becak aja kok. Saya tanya, Om, betul nggak becak? Iya, tapi Om nggak suka kalau kamu tuh ngomong becak. Ya kenapa becaknya becak? Oh ternyata ada kisah berapa tahun yang lalu. Om ini naik becak dengan sepupunya perempuan. Tapi ada orang mulutnya nganggur. Bilang ke orang, wih, aku lihat suamimu lu naik becak dengan perempuan lain. Wah, ribut mereka. Setelah digusur, datanglah sepupunya opa ini. Iya betul, tanggal itu aku dengan suamimu itu ke pasar bareng aku ya sudah. Nah, rupanya setan itu nggak mau hilang dari keluarga. Jadi pokoknya kalau opa buat apa yang nggak mengenakan hati opa, cuma satu kata becak. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Ini kisahnya apa? Awas suami istri punya password, awas punya kata-kata kunci. Ngerti nggak contoh? Ada nggak kira-kira suami istri gitu ya? Gigi, kunci, awas ngomong begitu kamu. Nah jadi jangan mengungkit masa lalu, setuju? Karena gunanya buka-buka. Terus yang kedua apa? Percaya segala sesuatunya ini. Dari empat yang ini yang paling penting. Saudara catat. Pernah dengar gak ada keluarga rusak gara-gara omongan tetangga? Betul? Ada nggak rumah tangga rusak gara-gara SMS? Nah, itu goblok namanya. Maka suami istri harus percaya siapa? Pasangannya. Bukan percaya omongan orang. Suami istri nggak boleh curiga dengan duit. Maksudnya begini, mencurigai pasangannya. Jadi kata percaya itu bukan, lawan katanya bukan nggak percaya, tapi curiga. Awas suami istri yang punya kartu ATM, PIN-nya harus tahu dua-dua. Kalau boleh PIN-nya satu saja. Kok nggak ada yang ngambil? Awas. PIN-nya harus satu, sama, tidak boleh takut. Suami istri yang handphonenya pakai PIN juga harus saling tahu PIN-nya nomor berapa. Suami istri kalau lagi berak nggak boleh bawa HP ke WC. Awas. Takut diintip pasangannya. Awas. Suami istri kalau lagi berdua terus salah satu handphonenya bunyi, nggak boleh berkata, aku minggir dulu ya, awas. Pasangan kita harus dengar, kita telepon siapa, ditelepon siapa, bicara apa. Setuju semuanya? Percaya segala sesuatu. Karena ini merupakan kunci untuk setan masuk kalau tidak percaya. Jadi sebuah pernikahan sudah cerai sebelum ke pengadilan ketika curiga itu masuk. Loh kenapa dengan curiga aja sudah cerai? Ya karena nggak percaya. Berarti hatinya kalau nggak percaya hatinya bisa atau satu? Bisa. Maka itu ayo mulai hari ini perhatikan ini baik-baik. Serius percaya. Jauh lebih percaya perkataan suami dan istri kita daripada percaya perkataan orang lain. Mutlak ini, ya. Pokoknya suami istri nggak boleh ada rahasia sedikit. Yang ketiga apa? Mengharapkan. Ayo, yang ketiga apa? Mengharapkan. Berapa hal? Segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan? Menuntut. Nah, suami istri nggak boleh ada tuntutan, selalu berharap. Jangan berkata kepada pasangan kita, sudah 3 kali lo kamu salah keempat awas. Kalau betul. Nggak boleh, selalu berharap. Aku beri waktu kamu sampai 2 minggu ke depan. Nggak berubah, awas. Kalau betul. Saudara ingat, kita harus saling apa? Mengampuni. Kalau tidak, kita lupa. Kita tiada. Jadi harus berharap kamu berubah. Aku mau kamu berubah. Jangan mengharapkan begini, mengharapkan begitu. Yang keempat apa? Sabar. Ayo, yang keempat apa? Sabar terhadap segala sesuatu. Apa arti kata lain sabar? Kalau tidak sabar, nggak suka. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka percaya
Kalau 4 yang ini tetap pokok dalam rumah tangga kita, setan nggak bisa masuk. Betul tidak? Maka itu kalau saudara ketemu teman, saudara, kemenakan, tetangga, sahabat yang rumah tangganya goyah, ajak mereka dua duduk, lalu bacakan firman ini. Ayo kita periksa yang mana yang sedang bermasalah dalam hidup. Nah, kalau kita tahu tiang yang mana, ya udah, kita selesai. Jelas, Febri dan Vita siap masuk dalam sebuah pernikahan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing kita, suami istri, kita jaga ya rumah tangga kita akan seperti apa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman ini